Wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nesa Rahmawati dari AC16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Vicky ATK dan juga kas dan bank, dan juga laporan laba rugi dan juga analisis keuangan, yaitu yang bagian cash turnover. Langsung saja saya akan menjelaskan profil perusahaan Vicky ATK. Vicky ATK ini bergerak pada penjualan alat tulis kantor. Nah, Vicky ATK ini awalnya berdiri di Jalan Veteran, namun dengan berkembangnya perusahaan Vicky ATK di Jalan Veteran ini, Vicky ATK mampu membuka 3 cabang, yang dimana salah satunya berada di lokasi Semanggi Barat, nomor 5. Vicky ATK bergerak di bidang usaha others dan juga metode persediaan Vicky ATK ini menggunakan FIFO, first in, first out, dan juga Vicky ATK memiliki daftar akun yang diantaranya ada akun kas dan bank, dan juga hutang usaha, modal, penjualan, dan juga ada beban operasional. Selanjutnya juga ada daftar barang, daftar pelanggan, dan juga daftar pemasok. Dan juga ada kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu ada kebijakan penjualan, yang dimana semua penjualan dilakukan secara tunai, yang dimana Vicky ATK tidak menerima hutang saat melakukan transaksi, jadi semua dilakukan secara tunai. Terus selanjutnya ada pembelian. Pembelian ini biasanya dilakukan melalui ekspedisi atau biasanya diambil langsung oleh pemilik ke toko. Terus ada persediaan. Stock of name ini dilakukan oleh pemilik usaha untuk memastikan semua persediaan sesuai dengan pencatatan dan juga aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari elektronik, furnitur, dan juga aset kendaraan, dan juga ada akun lain-lain, kebijakan lain-lain, yang dimana ada kas yang digunakan untuk kebutuhan operasional toko, dan juga ada kebijakan bank yang dimana semua transaksi kita ini menggunakan bank BCA, jadi semua transaksi yang melalui bank itu akan masuk ke bank BCA. Baik, selanjutnya kita akan ke transaksi kas dan bank, yang dimana Vicky ATK akan menyetorkan uangnya ke bank BCA. Langsung saja kita masuk ke menu buku besar, dan juga kemudian kita klik jurnal umum. Langsung tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita isikan tanggal yang sesuai, yang dimana tanggalnya ini tanggal 10 bulan 9 2025. Kemudian kita klik akun perkiraan, yaitu akun perkiraan kita pilih Bank BCA, yang dimana Bank BCA ini berada di sisi debit sebesar 2.500.000, dan juga kemudian kita pilih akun perkiraan kas. Nah, akun perkiraan kas ini berada di sisi kredit sebesar 2.500.000 juga. Kemudian ketika kita sudah memasukkan akun-akunnya, kita bisa klik simpan. Kemudian datanya akan otomatis kesimpan di datanya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Valentina Huda, saya dari absen 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa transaksi dari perusahaan Vicky ATK, di mana transaksi yang pertama yaitu tentang pemeliharaan toko atau perawatan toko, kemudian nanti juga ada pembelian aset tetap, dan juga ada pesanan khusus. Saya juga akan menjelaskan salah satu laporan keuangan, yaitu berupa arus kas tidak langsung dan juga rasio keuangan berupa rasio solvabilitas bagian equity multiplier. Yang pertama, kita langsung masuk di transaksi yang pertama, yaitu perawatan toko. Di sini Vicky ATK ini memperbaiki atap toko yang bocor. Pertama, kita total semua pengeluaran, baik itu pembelian barang maupun pengeluaran untuk jasa tukang, dan totalnya sekitar 645.000. Nah, nantinya 645.000 ini akan
alokasikan di beban pemeliharaan atau dibebankan di beban pemeliharaan dan juga akan mengurangi arus kas perusahaan. Tanpa berlama-lama kita masuk ke Accurate Online terlebih dahulu. Nah, di Accurate Online kita bisa pilih fitur besar, kemudian pilih jurnal umum. Kemudian di jurnal umum kita masukkan tanggal transaksi terlebih dahulu, lalu kita input atau pilih akun beban pemeliharaan di sisi debit sebesar 645.000 dan di sisi kredit sebesar 645.000 dengan akun perkiraan kas. Lalu kita klik simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi pembelian aset tetap. Di mana pada transaksi ini Vicky ini membeli aset berupa kursi sebanyak 3 unit dan menggunakan akun Bank BCA IDR. Nah, di sini kita akan masuk ke Accurate Online terlebih dahulu. Di sini sudah masuk ke transaksinya. Jadi kita pertama-tama kita pilih pembelian. Kemudian setelah pembelian kita pilih faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian itu kita bisa pilih fitur ini, pembelian aset. Lalu masukkan kursi. Kita masukkan kursi kuantitasnya berapa, lalu klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, nanti kita pilih proses, kemudian pembayaran. Nanti kita klik simpan. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembelian, kita bisa menyesuaikan info lainnya itu di aset tetap. Pilih aset tetap, kemudian klik aset tetap. Nah, nanti ketika telah masuk di aset tetap, kita bisa pilih di bagian daftar, kemudian pilih transaksinya, yaitu tadi tanggal 12, kita klik tanggal 12, maka kita akan masuk di sini informasi umum. Kita bisa lengkapi informasi umum mulai dari metode garis lurusnya, kemudian akun asetnya kita bisa pilih, dan juga akun akumulasinya, dan kita juga bisa menggunakan umur ekonomisnya kita isi dan juga kuantitasnya. Nah, setelah melengkapi kita bisa langsung simpan kembali. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 17 ada transaksi membuat bundling. Jadi Vicky Atika membuat bundling dengan detail nama paket maba, satuannya paket, harga paket 20.000 setiap paket. Isi paket ada 1 piece buku tulis, 2 piece pulpen, dan 1 piece map plastik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan paket maba, yaitu di menu persediaan, barang dan jasa. Lalu kita tulis namanya, yaitu paket maba. Ini kita pilih alat tulis, jenisnya kita ganti juga, kode tidak usah diganti, satuannya kita ganti paket. Lalu di menu penjualan dan pembelian, ini tidak usah dicentang dan kita masukkan 20. Lalu di sini kita masukkan isi paket mabanya, ada buku tulis 1, pulpen pilot 2, dan juga ada map plastik 1, map plastik A41. Udah, di akun tidak usah diisi apa-apa, ini juga tidak usah. Lalu bisa kita simpan paket bundlingnya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut di transaksi ketiga, yaitu tentang transaksi pesanan khusus. Di mana transaksi pesanan khusus ini yaitu memodifikasi map plastik A4 dengan menambahkan logo kampus, di mana itu satu pusat per picisnya itu 1000 dikali 20, maka 20.000. Nah, kita lanjut aja langsung ke Accurate Online-nya. Kita menggunakan fitur yang ada di persediaan, kemudian barang dan jasa. Jadi kita buat terlebih dahulu barang modifikasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian di barang dan jasa itu kita akan memasukkan nama barang yang telah dimodifikasi, kemudian itu dalam bentuk purchase. Lalu kita perlu mengisi penjualan dan pembelian, yaitu harga jualnya nanti akan kita jual berapa. Nah, kemudian setelah kemudian kita bisa simpan, kita bisa lanjut ke bagian pekerjaan pesanan, di mana kita klik persediaan, kemudian pilih pekerjaan pesanan. Nah, di
pekerjaan pesanan seperti data ini kita masukkan terlebih dahulu tanggal transaksi terjadinya pesanan khusus ini, kemudian kita masukkan barang yang telah kita buat tadi, kita masukkan map plastik A4 atau map plastik A4 yang akan kita modif. Kemudian kita bisa menambahkan di biaya lainnya untuk logo. Jadi logo itu akan kita bebankan di beban operasional lainnya sebesar 20.000. Nah, kemudian setelah kita mengisinya, kita klik simpan. Saya akan menjelaskan mengenai transaksi tanggal 23 September 2025, yaitu membayar pembayaran rutin tiap bulan, yaitu beban listrik dan air. Jadi, di sistem akuratnya nanti, kita akan masuk ke menu kas dan bank, lalu masuk ke pembayaran. Di pembayaran ini kita masukkan di kas banknya. Kita akan melalui bank BCA untuk mentransfer, lalu masukkan tanggal transaksinya. Dan di akun perkiraannya ini kita akan memasukkan akun yaitu beban listrik dan air dan masukkan nilai nominalnya yaitu 450.000. Lalu kemudian klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 25 September 2025 membayar gaji untuk 2 karyawan sebesar 800.000. Jadi sama seperti bank membayar listrik dan air, kita masukkan akun bank BCA untuk mentransfer biaya gaji kepada masing-masing karyawan, lalu tanggal transaksinya dan di akun perkiraannya kita masukkan beban gaji sebesar 1.600.000 rupiah dikarenakan membayar gaji untuk dua karyawan yaitu masing-masingnya sebesar 800.000. Kemudian klik simpan. Lalu selanjutnya pada tanggal 30 Vicky ATK melakukan pembebanan atas sewa toko yang sudah dilunasi pada awal bulan dan masih dicatat pada akun sewa di muka dengan total 1,7 juta tunai melalui TF akun Bank BCA. Jadi saya akan menunjukkan langkah-langkahnya untuk melakukan pembebanan atas sewa toko. Jadi kita pilih menu jurnal umum, lalu kita ketik tanggalnya tanggal 30. Kita pilih akunnya beban sewa toko. Kita tulis debit 1,7. Lalu yang selanjutnya sewa. Kita pilih akun sewa di muka dengan jumlah 1,7, lanjut, lalu kita simpan. Nah, itu pembayaran sewa tokonya sudah dicatat pada tanggal 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan neraca. Jadi di laporan neraca pada 30 September ini menunjukkan bahwasanya dari total aset lancar dan tidak lancar ini jumlah aset perusahaan Vicky ATK itu sebesar 284.151.333 rupiah. Nah, yang terdiri dari aset lancar dan tidak lancar tersebut. Nah, aset lancar ini dibilang cukup besar, terutama pada bagian kas dan setara kasnya, sehingga menunjukkan bahwa kondisi likuiditasnya itu cukup baik. Nah, perusahaan ini di bagian liabilitasnya pada neraca tidak memiliki utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menandakan bahwa perusahaan Vicky ATK ini membiayai kegiatan dan total aset perusahaan mereka sepenuhnya dengan modal sendiri, sehingga resiko keuangannya itu tergolong cukup rendah. Nah, namun pada periode berjalan perusahaan itu mengalami kerugian sekitar 4,5 juta sekian. Nah, dikarenakan pada bulan September ini proses transaksinya itu tidak cukup banyak dan juga di bulan September ini terdapat perawatan toko yang menambah beban biaya, sehingga pada laporan neraca tertulis bahwasanya perusahaan Vicky ATK pada bulan September ini mengalami kerugian sekitar 4,5
5 juta tersebut, yang berdampak juga pada penurunan ekuitas. Oleh karena itu, dari laporan neraca ini kita bisa lihat bahwasanya kondisi keuangannya itu cukup aman dan terlihat dari kepemilikan asetnya itu juga cukup besar dan tidak ada liabilitas. Jadi, walaupun struktur keuangan perusahaannya itu masih rugi, tapi masih bisa dikembangkan di periode selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan laba rugi perusahaan Vicky ATK. Nah, di sini perusahaan Vicky ATK mengalami kerugian sebesar Rp4.518.666, yang dimana kerugian ini disebabkan karena beban operasional terlalu tinggi, sehingga yang dimana beban operasional ini sebesar Rp351.666, yang dimana penjualan ini tidak bisa mengcover semua beban operasional, yang dimana penjualan ini hanya berjumlah 6.552.000, sehingga dengan adanya biaya operasional yang besar, perusahaan Vicky ATK ini tidak mampu untuk menutupi biaya beban operasional ini. Jadi, akibatnya Vicky ATK mengalami kerugian. Berdasarkan laporan laba rugi, kami melakukan perhitungan yang dimana kami menggunakan BEP, yang dimana BEP-nya ini ketemu sebesar Rp29.2.131. Nah, untuk perusahaan Vicky ATK tidak mengalami kerugian, Vicky ATK harus mencapai titik penjualan sebesar Rp29.2.131 ini per tahun agar Vicky ATK tidak mengalami kerugian. Dan oleh karena itu, perusahaan Vicky ATK ini disarankan untuk segera melakukan biaya efisiensi biaya operasional, terutama mengevaluasi bagian biaya penggunaan aset dan juga beban-bebannya. Dan juga perusahaan ini perlu untuk meningkatkan margin laba kotor melalui penyesuaian harga jual dan juga pengendalian biaya pembelian, serta meningkatkan volume penjualan agar mampu mencapai titik impas atau mampu mencapai titik BEP, agar perusahaan Vicky ATK ini tidak mengalami kerugian dan akan mengalami laba di kemudian hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Di sini saya menggunakan arus kas tak langsung. Nah, jika kita ketahui bahwa Vicky ini perusahaan Vicky ATK ini mengalami kerugian di bulan September sebesar 4,5 juta. Tetapi dari aktivitas operasinya, Vicky ternyata masih bisa atau mampu untuk bisa menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya sebesar 2,2 juta. Nah, kemudian untuk kegiatan investasi, Vicky ini mengeluarkan 600.000. Ini mengartikan bahwa Vicky ini melakukan transaksi pembelian aset tetap atau bisa melakukan perbaikan aset tetapnya. Nah, kemudian di bagian pendanaan, Vicky ini 0, yang menandakan bahwa perusahaan Vicky ATK ini tidak bergantung pada pendanaan eksternal berupa utang jangka panjang. Nah, dari 3 kegiatan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan ini, maka total dari arus kas ini positif sekitar 1,6 juta. Yang awalnya pada periode awal itu 120 juta, itu malah meningkat sebesar 121.622. Jadi walaupun Vicky ATK ini memang mengalami kerugian, tapi likuiditas dari perusahaan Vicky ATK ini masih baik karena adanya penyesuaian di setara kasnya dan juga di aset lancarnya.
maka dapat dikatakan bahwa Vicky Atika ini masih mampu untuk meningkatkan kasnya di akhir periode. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal ekuitas pemilik sebuah perusahaan. Nah, kali ini adalah data yang dimiliki Vicky Atika pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Pada awal bulan, ekuitas pemilik ada di angka 288.670. Dan pada bulan ini ada kerugian di Vicky Atika di angka 4.518. Lalu pada bulan ini tidak ada penambahan maupun penarikan modal pemilik di Vicky Atika. Jadi hasilnya tadi itu adalah hasil usaha Vicky Atika selama bulan ini. Dan akibat adanya kerugian sebanyak 4 juta tadi, ekuitas pemilik Vicky Atika pada bulan ini mengalami penurunan menjadi 284.151, yang dapat disimpulkan hasil ekuitas pemilik pada bulan ini diakibatkan oleh usaha atau operasional Vicky Atika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan atau rasio likuiditas cash turnover, yang dimana cash berdasarkan laporan keuangan periode September tahun 2025, cash turnover perusahaan Vicky Atika sebesar 6,94%, yang dimana angka ini menunjukkan bahwa setiap satu rupiah kas hanya mampu menghasilkan sekitar 0,0694 penjualan dalam satu bulan. Nah, nilai ini itu tergolong sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kas perusahaan Vicky Atika ini belum dimanfaatkan secara optimal. Namun dalam segi likuiditas, perusahaan ini dalam kondisi yang aman karena memiliki kas yang sangat memadai. Nah, di sini saya memiliki perhitungan untuk mencari cash turnover ini, yang dimana rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata kas awal ditambah dengan rata-rata kas akhir dan langsung dikalikan dengan 100%. Langsung saja penjualan bersihnya yaitu sebesar Rp8.384.300 dan juga kas awal berjumlah 120 juta ditambah dengan Rp121.622.500 dikalikan dengan 100% dan hasilnya ketemu dengan 6,94%. Dengan hasil 6,94% ini, perusahaan perlu lebih untuk mengoptimalkan penggunaan kas agar dapat meningkatkan penjualannya dan juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan Vicky Atika. Sudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Di sini saya menjelaskan rasio solvabilitas bagian equity multiplier, di mana di sini tertulis bahwa ada angka 1 kali yang menandakan bahwa total aset pada perusahaan Vicky Atika ini sama dengan total ekuitas atau ekuitas yang dimilikinya. Bahwa Vicky ini tidak menggunakan leverage keuangannya itu dalam struktur permodalannya, yang menandakan bahwa ada sifat kehati-hatian perusahaan dalam likuiditas. Memang benar jika likuiditas dari perusahaan Vicky Atika ini baik karena masih kecil atau 0 dan juga equity multiplier-nya 1 yang mencerminkan sifat kehati-hatian. Nah, tetapi jika kita ketahui bahwa Vicky Atika ini masih tidak memanfaatkan yang namanya sumber pendanaan utang. Padahal jika kita tahu sumber pendanaan utang ini terkadang juga bisa meningkatkan skala
skala usaha kita dan juga mengembangkan yang namanya aset yang kita miliki. Jadi menurut saya Vicky ini bisa menggunakan pendanaan berupa utang ini untuk bisa mengembangkan usahanya. Dan di sini saya juga memiliki perhitungan manual untuk membuktikan apakah perhitungan di Accurate Online ini benar-benar akurat, di mana kita ketahui jika kita mengambil data dari neraca bahwa total aset itu sekitar Rp284.151.333 dan total ekuitasnya itu juga sama. Dan lalu kita masukkan pada rumus equity multiplier, di mana rumusnya yaitu total aset dibagi dengan total ekuitas, dan kita menemukan equity multiplier itu sebesar 1 kali sesuai dengan laporan hasil keuangan yang ada di Accurate Online. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, mulai dari transaksi, kemudian juga ada arus kas di laporan keuangan, dan juga ada rasio keuangan berupa rasio solvabilitas bagian equity multiplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas total aset turnover atau biasa disingkat TATU. Analisis ini biasanya digunakan untuk menilai keefektifan dalam pemanfaatan aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Di sini ada data yang dimiliki oleh Vicky ATK, yaitu nilai TATU-nya menunjukkan 0,03 kali, yang sama saja dengan satu aset yang dimiliki oleh Vicky ATK itu hanya mampu menghasilkan penjualan sebanyak 0,03. Nilai TATU ini menunjukkan bahwa Vicky ATK itu masih belum efektif atau belum efisien dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Kecilnya nilai TATU yang dimiliki Vicky ATK biasanya disebabkan oleh aset yang dimiliki itu banyak tetapi tidak diimbangi dengan penjualan yang optimal atau asetnya tidak dimanfaatkan dengan efektif. Jadi kedepannya mungkin Vicky ATK bisa meningkatkan keefektifan dalam pemanfaatan aset dan meningkatkan penjualan supaya nilai TATU di bulan-bulan selanjutnya itu bisa lebih baik atau lebih meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio dari profitabilitas, khususnya di gross profit marginnya. Dapat kita lihat di sini, gross profit marginnya itu sebesar 21,9%. Nah, gross profit margin ini menunjukkan seberapa besar laba kotor itu bisa dihasilkan dari penjualan setelah dikurangi dari harga pokok penjualan. Berdasarkan laporan laba rugi akurat dijelaskan sebelumnya, penjualan itu penjualan perusahaan itu sebesar 8,838 juta dengan HPP-nya sekitar 6,55 juta. Sehingga laba kotornya itu dapat dihasilkan sekitar 1,83 juta. Dari data tersebut, diperolehlah gross profit marginnya itu sebesar 21,9%, yang artinya dari setiap Rp1 penjualan, perusahaan itu bisa menghasilkan laba kotor sekitar Rp219. Secara umum, angka ini tuh menunjukkan perusahaan itu cukup mampu mengelola biaya pokok penjualan mereka. Tapi masih ada kesempatan buat meningkatkan efisiensi atau strategi harga supaya laba kotornya itu bisa lebih optimal ke depannya, masih bisa ditingkatkan lagi untuk di periode selanjutnya bagi perusahaan Vicky ATK.